seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang Benar terjadi. seolah-olah menjadi korban? I think with 2 or 3 weeks, Not 3 weeks, if it is we'll leave. weeks. Because there's no reason for us to do this. علیرغم همه بمباران هایی که انجام داده همچنان پیروز این میدان ما هستیم. Mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah meja-meja perundingan. Global sedang tidak stabil, geopolitik sedang bergerak, harga komoditas fluktuatif. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda, kali ini bersama saya Friska Clarissa. Saudara, perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus memanas dan meluas. Konflik memasuki babak baru. Dari serangan udara, kini eskalasi mulai bergeser ke potensi perang darat. Malam ini saya mengundang Kepala Lab 45 yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden, periode 2016-2024, Jaleswari Pramodawardhani, dan Ekonom Senior Indef Afiliani. Bu Dani, Bu Afi, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di program Rosi. Saya ke Bu Dani dulu. Kalau kita melihat kondisi perang saat ini, sebenarnya sudah ada di stage mana sih? Sudah ada di tahap mana? Ini apakah memang masih melibatkan AS Israel dengan Iran atau sudah berkembang bahkan ke konflik kawasan regional? Ya, ini perang sudah ke 34 hari. Dan ini terus bergeser terus, statement-statement terutama dari Trump yang di awal dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa ini adalah perang yang akan terjadi 2 minggu, 3 minggu. Dan ternyata ini 34 hari pun belum selesai. Nah, saya rasa ini ada karakter perang yang mungkin berubah. Kalau dulu ketika menaklukkan Gaddafi dan Saddam Hussein, itu Amerika percaya untuk memangkas kepalanya, pasti akan menyelesaikan semua persoalan pergantian rezim dan lain-lain. Tetapi ternyata tidak. Di Iran itu sendiri kita melihat kendati pun Ali Khamenei sudah tewas, Ali Raja ini juga sudah tewas, kemudian Tang Siri juga sudah tewas. Tetapi itu terus berubah, berganti terus. Dan kepemimpinan itu selalu terisi, tidak ada kekosongan dan tidak seperti yang dibayangkan dalam perang Iran-Irak ketika invasi ke Irak dan lain-lain. Nah, di satu sisi itu, yang kedua adalah negara-negara di kawasan Teluk ini kan sudah berpikir, ternyata berafiliasi dengan Amerika itu tidak serta-merta mendapatkan perlindungan yang memadai gitu. Qatar, Dubai segala macam itu kan juga Saudi itu mendapatkan serangan dari Iran misalnya seperti itu. Terus kemudian NATO itu sendiri, yang menarik adalah mereka mengecam tentang penutupan Selat Hormuz, tetapi hanya mengecam, berhenti mengecam, tidak misalkan mendeploy pasukan atau alutsista, pesawat tempur segala macam untuk menyerang Selat Hormuz atau berhadapan secara terbuka dengan Iran gitu. Nah, hal-hal ini menjadi menarik, apalagi sudah 34 hari dari yang seharusnya cuma 1-2 minggu saja. Dan tentu saja walaupun tadi dikatakan amankah Indonesia, ini aman dari siapa?
siapa? Dan siapa yang memastikan keamanan itu sendiri? Itu adalah pertanyaan yang penting untuk dijawab. Karena kalau misalkan dari segi ancaman, Indonesia tidak secara langsung akan kena bomnya Israel atau rudalnya Iran. Tetapi kalau ini terus berlanjut, penutupan Selat Hormuz ada, kemudian ada krisis energi dan lain-lain, ini akan terus, apalagi sekarang kemarin itu agak sedikit bergejolak sedikit karena ternyata hoax bahwa BBM akan dinaikkan, dan saya melihat di beberapa pom bensin itu sudah mulai mengular gitu ya. Tapi ternyata kan nggak ada. Ini adalah kapasitas Mbak Afiliani untuk menjelaskan soal ekonominya. Tetapi saya rasa daya tahan atau kemampuan negara kita itu pasti ada batasnya ketika krisis ini akan terus berlanjut ya. Dan kita juga tahu bahwa negara-negara tetangga kita sudah bersiap-siap juga gitu. Macam-macam, ada yang bicara soal bagaimana persembunyian, membangun bunker segala macam, atau kemudian mematikan lampu jalan, atau kemudian macam-macam dari negara. Nah, kita ini punya nggak kebijakan kedaruratan yang terkait dengan pergeseran konflik ini atau perang yang terjadi berlarut ini? Ini menarik. Kalau kita saat 28 Februari masih berpikir, oh perangnya di sana, di Timur Tengah, di kawasan Teluk yang kena. Tapi saat negara tetangga di Asia Tenggara saja sudah bersiap, kita jadi berpikir ulang, apa dampak perang ini terhadap dapur rumah kita, dapur rumah tangga kita, masih bisa mengepulkah dapur ini, dan apa kaitannya? Bu Afi bisa menjelaskan secara sederhana soal Jadi gini, persoalan pertama adalah perang ini mempengaruhi dibandingkan waktu Ukraine dan Rusia, karena itu hanya BBM dan juga gandum. Tapi kali ini itu bisa dampaknya cukup luas. Kenapa? Karena Selat Hormuz itu 20% perdagangan itu melalui selat tersebut ya. Sehingga pengaruh pertama adalah pastinya tadi BBM yang sekarang dibicarakan pemerintah. Tapi BBM ini kan pengaruhnya bukan hanya BBM, tapi juga ternyata sekarang beberapa perusahaan juga mengalami faktor input daripada perusahaan itu tidak bisa di-delivery. Akibatnya perusahaan kan mengurangi produksi. Kalau mengurangi produksi nanti bisa dampak terhadap PHK. PHK berarti daya beli masyarakat turun lagi. Itu dari sisi hal tersebut. Nah, dari sisi masyarakat, kalau ada dampak terhadap inflasi gitu ya, walaupun mungkin nanti subsidi BBM akan dilakukan, tapi kan harga-harga yang lain naik, bukan hanya dari sekedar BBM-nya saja kan kenaikan itu. Nah, kalau ini terjadi karena supply-nya terbatas dibandingkan demand, itu juga bisa menaikkan harga, tidak sekedar BBM. Nah, ini yang mungkin belum banyak dibahas oleh pemerintah. Jadi bahasannya hanya sekitar kalau nanti BBM naik, subsidi tetap jalan. Ya, nah di satu sisi masyarakat mungkin sekarang merasa bahwa oh subsidi aman berarti aman semuanya. Belum tentu. Karena dari sisi pangan itu belum tentu. Karena ada import tidak hanya BBM tapi juga import pangan. Ya, itu pertama, kita kemandirian pangan belum 100%. Ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan supply terhadap barang-barang pabrikan yang ada di Indonesia, terutama adalah makanan minuman. Nah ini juga mungkin yang perlu pendekatan terhadap perusahaan-perusahaan, apa yang akan terjadi kalau supply mereka berkurang, ya, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi artinya kalau pemerintah mau membuat suatu policy itu harus the whole, tidak hanya kepada BBM-nya saja, tapi juga bagaimana dampak kepada masyarakat, kepada dunia usaha. Nah, dunia usaha ini yang kayaknya belum banyak diajak untuk berdiskusi terkait dengan kalau nanti terjadi PHK kan pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, itu dari satu sisi ya. Nah, yang kedua adalah kita juga melihat kapasitas fiskal nih, ya kan. Kita tahu di tahun 2025 itu defisit kita sudah mendekati 2,92 ya. Sekarang memang masih 2,5 gitu ya. Tapi kan kalau melihat dari subsidi itu, setiap kenaikan $1 harga BBM itu bisa menaikkan 6,7 triliun daripada subsidi. Nah, kalau naiknya dari 80 ke 100 misalnya, $20, kalikan saja berapa gitu. Nah, apakah pemerintah punya kemampuan gitu kan. Nah, ini yang mungkin menurut saya harus ada awareness ya. Kita bisa mencontoh negara lain. Walaupun belum terjadi, mereka sudah mengharapkan masyarakatnya untuk ini sedang perang, kita harus sama-sama mengatasinya. Bagaimana kita bisa terhadap penggunaan BBM harus hemat ya, di rumah sendiri juga harus hemat. Nah, saya rasa hal tersebut harus disampaikan kepada masyarakat supaya ada awareness kepada semua pihak. Jadi jangan menina-bobokkan maksud saya. Kenapa? Karena kalau menina-bobokkan itu berbahaya, orang tidak siap-siap.
orang kalau tidak siap-siap kaget itu lebih membahayakan gitu. Tapi kalau kita diberikan awareness tapi tidak terjadi itu kan lebih baik. Tapi kalau terjadi apa-apa orang tuh sudah siap gitu. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, pertama adalah masyarakat memang harus mulai juga, walaupun pemerintah tetap subsidi BBM nih, tetap kita harus berhemat gitu ya, karena kita harus melihat bahwa perang ini belum tahu kapan berakhirnya ya. Walaupun Trump sudah mengatakan bahwa 3 minggu ini akan selesai gitu ya. Apapun yang terjadi pakai nego atau tidak nego gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari Iran sendiri kan masih melihat ini sebagai sesuatu yang belum beres kan gitu. Nah jadi kita mau melihat apakah ini masih terjadi 3 minggu lagi atau jangka panjang, tapi paling tidak masyarakat harus ada awareness ya. Yang kedua adalah memang kita sudah mulai juga memikirkan, jadi nggak usah borong gitu, itu nggak bagus juga, karena kalau dengan panik orang buying juga jangan, karena kalau panik buying itu akhirnya yang tadinya supply-nya cukup jadi nggak cukup juga gitu. Jadi artinya normal saja masyarakat, tetapi hemat dari sisi BBM perlu ya. Lalu kedua adalah kita harus mengatur kembali pengeluaran kita. Karena sebenarnya ya kalau kita melihat krisis itu tidak terjadi 10 tahun sekali. Tapi sekarang ini kalau sejak tahun 2008 itu sebenarnya setahun sekali, 2 tahun sekali itu selalu ada krisis. Dengan berbagai cerita di belakangnya. Betul, jadi selalu ada penyebab dari setiap krisis itu. Makanya sebenarnya kita harus awareness kita tuh tidak hanya karena perang ini, tapi harus terus menerus. Apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana kita berperilaku gitu, itu masyarakat perlu gitu. Gitu. Kalau Bu Dhani melihat kita saat ini ditenangkan atau dininabobokan dengan kebijakan dari pemerintah, dengan apa yang disampaikan pemerintah soal bagaimana kita menghadapi kondisi perang ini? Ya, kita tahu simptomnya ya. Saya rasa masyarakat juga pasti membaca dari media, dari dalam maupun dari luar. Ini kan informasi sedemikian deras ya. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah mengapa dalam situasi di mana negara-negara tetangga sudah mulai bersiap-siap, kita masih tenang saja gitu. Bahkan kalau ini bercandanya Pak Menteri Bahlil malah mengatakan hanya sinyal-sinyal matikan kompor kalau sudah masakan matang, itu kan tidak bicara apa-apa gitu ya. Tapi seperti kata Mbak Afialiani tadi bahwa masyarakat itu penting untuk berjaga, bersiaga, bersiap-siap karena mereka juga punya mekanisme strategi kelangsungan hidupnya. Karena kalau misalkan dibiarkan seperti itu mengambang, kita tidak tahu situasinya seperti apa. Tidak diajak bicara, tanda kutip, ruang-ruang dialog mungkin dibukakan, tetapi apakah hasil dialog itu menjadi dikonversikan menjadi kebijakan publik yang konkret, itu kan kita juga tidak tahu. Jadi hari ini harusnya dengan mencontoh kesiapsiagaan dan respons yang segera dari negara-negara tetangga kita lainnya seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain. Bahkan Malaysia sampai bernegosiasi untuk bagaimana kapalnya juga bisa berlalu dilepaskan dari penyanderaan di Selat Hormuz. Itu kan bagian dari kita harus bergerak dengan prinsip yang kita miliki gitu. Politik bebas aktif kita tuh bukan mantra, tetapi dia adalah rujukan kita bahwa ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dikompromikan case by case gitu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, dalam saat ini posisi kita ini serba tidak jelas. Misalnya tadi kita melihat di awal itu bahwa gugurnya 3 TNI kita itu kan juga harusnya kita memberikan respons bukan sekedar pernyataan kecaman, tetapi apa langkah konkretnya. Pakistan tidak kehilangan prajurit, tapi dia masuk dalam ruang negosiasi perdamaian itu. Nah kita tidak ada, padahal prajurit kita gugur 3 orang. Ini yang jadi perhatian, apalagi 3 prajurit TNI kita gugur pada saat menjalankan misi perdamaian. Ini jelas melanggar hukum humanitar internasional. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Dhani bahwa kita sudah mengecam. Sudah dibawa juga ke forum UN bahwa UN harus menginvestigasi secara tegas, jangan ada excuse termasuk dari Israel. Tapi apa setelah itu? What's next setelah ini? Regarding the attack that took place yesterday, March 30th, we can confirm today that UNIFIL forces were hit by Hezbollah explosive devices in an incident near Bani Hayan. We cannot accept these killings of peacekeepers. This is a grave loss to Indonesia
This is also a grave loss to all of us. Indonesia condemns in the strongest terms these heinous attacks against those peacekeepers serving with the UNIFIL on the 29th and 30th of March 2026. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Perang Iran versus Amerika Serikat Israel juga melibatkan kekuatan proksi seperti Hizbullah dan dampaknya kini dirasakan langsung oleh Indonesia dengan gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon usai serangan Israel. Kami masih membahasnya bersama Kepala Lab 45 Jaleswari Pramodawardhani dan ekonom senior Indef Afiliani. Bu Dani, kita dalam kondisi duka yang mendalam. Bagaimana tidak ada 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian gugur. Tadi kita sudah lihat tayangannya, Indonesia mengecam di forum PBB. Sebelumnya Menlu juga sudah menyampaikan. Tapi mengecam saja, mendorong investigasi tentu tidak cukup. Karena ini melanggar hukum humaniter internasional. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Langkah tegas apa yang bisa kita lakukan? Ya, dalam beberapa hari ini merespons kejadian 3 TNI kita yang gugur. Itu baik DPR, misalkan kita sebut saja Pak Doli Kurnia dari Golkar misalnya, terus kemudian ada kawan-kawan dari MPR juga, sebetulnya sudah bereaksi keras terhadap ini. Bahkan Menteri Sugiono juga sudah menyatakan dengan jelas kecaman itu berupa bagaimana melakukan deeskalasi dan kemudian kita ke meja perundingan. Nah pertanyaannya adalah mekanismenya seperti apa gitu ya. Karena sejak 9 hari sebelum peristiwa perang itu, ketika kita menandatangani menjadi anggota BOP itu kan sebetulnya secara tidak sadar kita sudah menjerat diri kita untuk tidak memikirkan bahwa tanda tangan kita itu akan punya implikasi ke depannya. Jadi ketika perang itu terjadi dan Indonesia akhirnya di sana posisinya jadi sulit gitu ya. Apalagi ternyata kita tahu bahwa BOP ini kan Trump di dalamnya, saya lebih senang membicarakan Trump ketimbang Amerikanya. Tapi karena semua keputusan segala sesuatu itu Trump. Semua melihat itu dari pernyataan-pernyataannya dan lain-lain. Karena kita tahu juga hasil survei di Amerika juga sebetulnya mereka menolak juga soal perang itu. Jadi posisi kita serba salah. Kita yang dari tadi saya katakan bahwa kita tidak masuk ke meja perundingan, di mana kita sebetulnya bisa satu meja dengan Pakistan, dengan Turki, dengan India segala macam untuk membicarakan kita sebagai mediator tadi. Presiden Prabowo kan sudah sejak awal mengatakan bahwa kita perlu jadi mediator, tapi sampai hari ini kita tidak ada di sana. Jadi saya rasa masuknya kita ke BOP itu jangan-jangan perlu untuk kita evaluasi dalam situasi sekarang ini. Apa yang bisa dilakukan bentuk evaluasinya dalam hal ini? Ya evaluasi apakah manfaat dari kita masuk BOP setelah situasi seperti ini. Kita tahu bahwa ternyata ketika kita setelah masuk BOP di mana kita satu meja dengan hal-hal yang secara prinsipil dulu kita tolak, menginvasi negara lain. Kemudian kita bukankah di konstitusi kita bicara soal perdamaian, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan lain-lain. Sementara kita tahu bahwa pertama kali serangan itu diinisiasi oleh Amerika dan Israel, dan kita duduk satu meja di sana. Dan kemudian mungkin implikasi dari kita di sana, Iran melihat bahwa kita adalah bukan pihaknya. Oke, satu, kalau meja perundingan yang kita punya sekarang terakhir di Dewan Keamanan PBB, ya. Hasil investigasinya nanti bisa apa, bentuknya apa, bisakah mengikat misalnya? Itu, sekarang kita kan tahu bahwa di Dewan Keamanan PBB pun sekarang juga sebatas kecaman juga, investigasi paling maksimal. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan di Indonesia? Saya rasa saya setuju dengan apa yang sedang terjadi beberapa hari ini, yaitu kawan-kawan DPR sebagian itu meminta pemerintah untuk mengevaluasi anggota kita BOP. Bahkan kalau bisa lebih tegas lagi kita menarik
semua pasukan kita. Bisakah yang itu ada. kalau secara legalnya kita berada di bawah naungan PBB karena mandatnya di bawah PBB juga kita mengirimkan pasukan ke UNIFIL, itu bisa dilakukan? Itu bisa. Bagaimana mekanismenya Itu, sesuai dengan tadi yang diinginkan? jadi itu dengan alasan bahwa ternyata keamanan dari pasukan kita sendiri juga tidak terjamin. Pasukan perdamaian itu kan tidak diperhadapkan dengan perang yang demikian itu, dan kita tidak dipersenjatai seperti itu. Pasukan perdamaian tuh kita tugasnya adalah menciptakan, menjaga dan kemudian memposisikan situasi agar situasi itu lebih kondusif gitu ya. Tapi ini kan langsung berhadapan dengan situasi perang sesungguhnya yang kita tidak dipersenjatai seperti itu gitu. Dan semestinya kita tidak diserang dalam kondisi sebagai peacekeeping forces misalnya. Jadi sangat masuk akal kalau kita membuat keputusan bahwa kita menarik semua pasukan kita di sana. Dan jangan lupa sejak 57 itu kita paling besar mengirimkan pasukan perdamaian itu. Jadi bukan hanya sangat layak ya kita mengecam, bahkan ketika kita menarik mundur pasukan itu karena tidak ada jaminan keselamatan bagi TNI kita, itu sangat wajar. Dan ini kan berimplikasi juga, artinya yang jelas tugasnya menjaga perdamaian saja tidak aman. Bisa kita baca bahwa ini ada uncertain situation yang tidak hanya soal ekonomi saja, tapi juga soal keamanan secara lebih luas. Jadi apa yang harus kita persiapkan, Bu Afi? Iya, yang pasti dari sisi bukannya keamanan tapi juga ekonomi pastinya. Karena tadi salah satunya BOP, kemudian kan posisi kita jadi seolah-olah di Iran ya, dan kita juga pernah mengalami pada tahun 2023 mengenai kapal Iran juga ya. Jadi kan sekarang kapal kita nggak bisa masuk ya. Jadi terpaksa kita sekarang mau coba dengan Malaysia, dengan Singapura. Tapi yang harus kita antisipasi adalah mereka juga pasti akan butuh yang namanya cadangan. Sehingga bisa jadi penolakan terhadap permintaan kita juga bisa terjadi. Jadi kita juga harus membuat worst skenario-nya ketika itu tidak ada, lalu bagaimana dengan BBM kita gitu. Jadi maksud saya jangan menabobokkan tadi lalu juga mengatakan semuanya gampang aja gitu. Jadi harus ada alternatif yang disampaikan kepada publik maupun kepada dunia usaha sehingga membuat mereka tenang. Kalau sekarang kan pemerintah ngomong malah nggak tenang gitu. Apakah benar gitu? Karena kan orang semua punya perhitungan ya. Jadi itu satu adalah dampaknya tadi ya, di Selat Hormuz itu kita belum bisa masuk kapal kita ya. Nah yang kedua adalah tadi bahwa pengusaha-pengusaha sekarang juga sudah mulai resah dengan gimana nih nanti faktor input. Jadi ini adalah saatnya sebenarnya bagaimana pemerintah mulai menyiapkan kebijakan terhadap substitusi impor misalnya. Jadi pengusaha ini mulai merubah strategi daripada menunggu impor tapi mulai kebijakan yang lain. Nah ini saya rasa ini suatu momentum bagus yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi kita harusnya fokus pada domestik menurut saya. Jadi nah sekarang ini kan lebih banyak dari BBM aja gitu, tapi domestiknya apa nih kebijakan itu belum Tadi ada. Bicara soal Hormuz, kita bedah satu-satu. Hormuz ini kan jadi perbincangan di awal. Saat negara lain ditanya berapa cadangan BBM-nya, kita punya cadangan energinya 21 hari ya. Nah, yang kita harus pahami ini kan buffer sebenarnya ya. Jadi ibaratnya tabungan kita punya 21 hari ini kalau kenapa-napa. Kalau Selat Hormuz ini 20% dari perdagangan minyak energi, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Worst scenario yang kita harus siapkan itu apa? Sekarang ini pemerintah kan mencoba dengan B50 kan. Tapi seberapa jauh sebenarnya B50 ini juga ada di dilema. Karena begitu B50 ekspor kita CPO juga turun kan. Nah berarti nanti akan ada cadangan devisa kita yang berkurang. Nah di satu sisi apakah kita siap dengan B50? Dan berapa banyak gitu ya. Walaupun pemerintah mengatakan kita bisa dengan B50. Tapi kan orang masih bertanya-tanya, orang kita ininya aja untuk penampungnya aja kita belum banyak. Makanya kenapa kita cuma 20 hari. Karena kita nggak punya drum-drum penampung yang dimana semua negara itu buat yang banyak. Nah kita baru mau buat nih. Nah baru mau buat kan berapa lama gitu ya. Nah jadi ini juga menjadi persoalan. Nah oleh karena itu selain tadi B50 yang disiapkan oleh pemerintah, apalagi nih kan kita sebenarnya punya gas, punya PLTU gitu ya. Nah ini yang mungkin menurut saya selama ini garapannya masih lambat gitu. Nah, ke depan ini harus menjadi prioritas utama karena sebenarnya sumber energi Indonesia itu banyak, matahari misalnya. Tapi kan sekarang energi surya kan masih belum banyak gitu. Tapi itu apakah jangka panjang ya? Kalau jangka panjang, kalau yang pendek ya paling B50 yang paling mungkin gitu. Atau gas ya, karena gas kita kan juga banyak diekspor. Nah, untuk di dalam negeri sendiri yang gas rumah tangga kan belum jalan. Nah, jadi memang
kelihatannya untuk jangka pendek ini nggak bisa berbuat banyak ya, selain memang masih tergantung BBM itu sendiri. Nah makanya sekarang harus ada negosiasi-negosiasi, tidak hanya mengandalkan misalnya Malaysia dan Singapura, tapi juga berbagai hal. Karena ini yang sangat urgent buat Indonesia gitu. Nah, negosiasi ini bagaimana untuk mengusahakannya, Bu Dhani? Karena bicara soal ketahanan energi, ini akan langsung berdampak untuk rumah-rumah tiap kepala keluarga yang ada. Ya, begini, sampai hari ini kita melihat bahwa mediator yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo itu kan ternyata dilakukan oleh Pakistan, Turki, India untuk sebagai untuk peran memediasi konflik ini. Bagaimana dengan Indonesia? Saya rasa sampai hari ini kita belum tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi saya rasa hasil survei yang hari ini dirilis tentang legitimasi publik terhadap perang Iran-Israel dan Amerika ini, di mana surveinya ini dilakukan oleh indikator politik, Saiful Mujani dan LSI. Ini menunjukkan bahwa 80,3% rakyat Indonesia dari 1.000 sekian responden itu mengatakan ketidaksetujuan dengan perang yang terjadi ini karena memiliki implikasi terhadap kehidupan mereka di jangka panjang. Dan yang kedua, yang paling menarik menurut saya adalah 50,3% itu menolak BOP. Jadi masyarakat benar-benar menolak BOP. Menurut saya membaca ini adalah sebagai modal. Modal memang bukan strategi, karena pada kenyataannya legitimasi publik itu tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi diplomatik internasional. Buktinya kita tidak melihat itu. Padahal saya melihat survei ini semacam legitimasi bahwa suara publik selama ini sebetulnya sudah terkonfirmasi dengan hasil survei hari ini gitu, bahwa pemerintah saya rasa penting untuk melihat suara publik ini gitu. Bukan hanya sekedar dibukakan ruang-ruang dialog, tetapi bagaimana mengkonversikan legitimasi publik, suara publik ini ke dalam keputusan, arsitektur keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks internasional atau global ini. Karena masyarakat juga punya pengetahuannya sendiri, masyarakat punya pengalamannya sendiri terkait dengan itu gitu. Perang saya rasa betul tadi yang dikatakan Mbak Afiliani, dia tidak saja berhenti di negara-negara terkait, tetapi dia akan masuk ke dapur kita. Karena jangka panjang ini punya pengaruhnya ke sana. Nah, masalahnya apakah kita setelah melihat seperti ini, tadi banyak sekali kita diusulkan untuk kembali ke meja perundingan. Itu bagaimana mekanismenya? Karena ini kita kan juga tersandra itu loh. Jadi di satu sisi kita masa publik menolak untuk masuk BOP, sementara kita ada di sana dan kita tidak bisa berbuat banyak tentang implikasi di lapangan gitu. Yang dilakukan di meja perundingan plus juga yang dilakukan kebijakannya untuk menghadapi situasi ini sudahkah tepat atau belum? Misalnya sampai sekarang disampaikan oleh pemerintah BBM nggak akan naik, dipastikan tidak akan naik. Tapi sampai kapan? Dan juga subsidinya akan ditambah rencananya untuk BBM ini. Sampai kapan? Sekuat apa ruang fiskal kita untuk ini? Global sedang tidak stabil, geopolitik sedang bergerak, harga komoditas fluktuatif. Negara tetangga kita BBM udah naik nggak kira-kira kan? Kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Penutupan Selat Hormuz memicu kenaikan harga minyak dunia. Meski demikian, pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga BBM dan hanya membatasi pembelian. Lalu sampai kapan pertanyaannya Indonesia akan bertahan? Kita masih bersama dengan Kepala Lab 45 Jalswari Pramodawardhani dan ekonom senior Indef Afiliani, Bu Afi, juga Bu Dhani. Kita masih membahas ini. Tadi dari yang disampaikan Pak Purbaya dan juga rencananya kita akan menaikkan 90
menjadi 90 sampai 100 triliun untuk subsidi BBM. Sekuat apa sih ruang fiskal kita? Sampai kapan kita bisa bertahan? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita ada yang subsidi dan tidak subsidi, harusnya yang tidak subsidi itu udah otomatis normal. Itu kan juga mempengaruhi kenaikan harga loh, tidak hanya subsidi ya. Nah yang subsidi ini kemudian dikatakan pada saat Pak Erlangga menyampaikan tuh 2 bulan akan dievaluasi kembali ya. Memang awal April ini belum kelihatan ada kenaikan ya. Tapi bisa lihat inflasi kita udah 3,47. Artinya apa? Itu belum ada kenaikan. Nah, kalau ada kenaikan kita tahu dong sekarang saja sudah berbagai negara sudah menaikkan, ada yang 25%, ada yang 30% gitu. Karena mereka bersiap-siap ketika harga sampai pada level tertentu, mereka sudah menyiapkan berapa kenaikan harga itu. Artinya apa? Mereka berhitung dengan pasti sesuai dengan anggaran negaranya gitu ya. Nah, kita kan masih punya keyakinan nih, Pak Purbaya tadi kan juga mengatakan ya, bahwa tidak akan ada kenaikan. Nah itu sampai berapa tahan. Nah kalau kita lihat dengan kenaikan sekarang kan kita pakai level 80 per barel kan. Ya. Kalau itu diperkirakan sekitar 100 sampai dengan 110, berarti kan ada kenaikan sekitar $20 sampai $30. Per $1 itu kan 6,7 triliun. Bayangkan itu berapa banyak. Ya. Kemudian kita juga belum menyiapkan terkait dengan subsidi itu. Apakah memang udah siap bahwa mobil yang itu tidak beli lagi di tempat lain misalnya. Nah kan belum siap. Ya walaupun Pertamina katanya sudah menyiapkan, saya belum yakin sih gitu. Nah itu berarti kan ada orang moral hazard membeli BBM terus menerus, kita juga nggak tahu. Bahkan sekarang di daerah, kalau Jakarta aman, tapi di luar daerah tuh masih ada antrian-antrian. Nah ini kan juga harus kita jaga gitu. Jadi kita juga mesti mengajak pemerintah daerah nih. Kadang-kadang kita lihat pemerintah daerah tuh nggak diajak serta untuk mengatasi hal ini. Padahal yang bertanggung jawab terhadap masyarakat di daerah itu adalah pemerintah daerah gitu. Jadi menurut saya harus ada keterkaitan pemerintah daerah, pemerintah pusat ini mengajak pemerintah daerah, karena ini akan membuat juga kepanikan di daerah gitu kalau tidak diajak kepala daerahnya. Kenapa? Kepala daerahnya juga nggak tahu tentang hal ini gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua adalah selain tadi BBM tadi, menurut saya tadi bahwa yang tidak subsidi kan nggak mungkin disubsidi juga gitu. Itu lebih jebol lagi gitu ya. Nah artinya ini bisa berpengaruh terhadap dunia usaha, karena dunia usaha kan tidak menggunakan yang BBM. Artinya akan terjadi juga kenaikan-kenaikan dari sisi mungkin pangan yang tidak tidak dianuan oleh pemerintah, terutama terkait dengan bahan pokok oke lah, tapi kan cuma 3 atau 4 kan, tapi di luar itu kan pasti ada kenaikan. Nah kan kita nggak pernah bicara tentang inflasi. Nah itu adalah bicara tentang apa? Daya beli. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bukan sekedar subsidi BBM-nya, tapi bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi mungkin perlu dibangun proyek infrastruktur atau apapun di daerah untuk kesempatan kerja. Kenapa? Ini harus menjadi bumper utama. Karena yang bahaya itu adalah kita subsidinya kita naikkan, tapi daya beli masyarakat nggak naik gitu, bahkan makin turun. Ini berbahaya menurut saya. Kenapa? Social unrest bisa terjadi, di mana masyarakat kita yang sudah menghadapi middle income itu sudah mulai makin tinggi kan gitu. Nah ini bisa jadi makin naik lagi gitu. Jadi menurut saya ini yang belum diatasi atau belum pernah disampaikan kepada publik, apa strategi-strategi, tidak hanya sekedar BBM. Soal ini kalangan menengah sebelum ada krisis ini saja, sebelum ada perang ini saja sudah sulit. Rombongan hanya nanya Rohana, rombongan jarang beli Rojali itu sudah kita lihat fenomenanya, apalagi sekarang. Sebenarnya yang terdampak kan kalangan menengah juga. Ibaratnya tidak dapat subsidi tapi dibilang kaya juga enggak. Nah apa sebenarnya yang harus perhatian lebih soal ini? Karena kan konsumsi kita kurang lebih, koreksi jika salah, 30% itu kan dari situ daya beli kita. Konsumsi itu dari kalangan menengah, Bu Afi. Jadi kalau dibagi menjadi 3 segmen ya, segmen atas ya, menengah atas itu cenderung mereka itu punya kontribusi 70%. Jadi artinya apa, orang yang kaya ini tidak punya pengaruh terhadap inflasi tadi. Tapi yang kelas menengah tadi yang bermasalah itu jumlahnya hampir sekitar 70 jutaan. Tapi mereka tuh kontribusinya cuma 17%. Memang kecil, tapi kan itu menjadi kesenjangannya makin tinggi. Ya. Nah sedangkan yang bawah sisanya itu adalah sekitar 17 juga, itu adalah orang yang dapat subsidi dari BPJS-nya maupun makannya. Jadi itu nggak masalah, itu hanya 25 juta ya. Nah artinya yang ini nih menjadi problem utama sekarang. Nah oleh karena itu tadi saya mau melihatnya adalah sekarang ini kan ada misalnya kayak program prakerja ya. Terus ada lagi program training gitu ya. Nah menurut saya ini bisa juga dilibatkan untuk sektor-sektor swasta menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah memberikan subsidi misalnya gitu. Nah itu kan lebih bagus subsidinya untuk itu. Untuk apa? Meningkatkan daya beli. Karena sekarang ini
supply terhadap tenaga kerja itu besar, sehingga apa, orang yang punya skill aja harganya bisa murah, bisa di bawah UMR sekarang gitu loh. Karena apa, banyakan supply. Nah oleh karena itu mungkin alangkah baiknya untuk mengevaluasi berbagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang sebenarnya belum perlu saat ini ya. Kan kita banyak dong anggaran ketahanan misalnya, apakah udah perlu sekarang, bisa dia subsidikan ke sana. MBG apakah perlu sebesar itu? Saya rasa perlu dievaluasi untuk apa? Bumper perut orang dulu nih gitu loh. Nah kalau itu sudah dilakukan, baru sisanya untuk yang lain yang sebenarnya sifatnya lebih long term. Nah yang penting ini adalah jangka pendek gitu. Jadi saya belum melihat adalah untuk kelas menengah ini apa sih programnya, itu belum terlihat. Nah saya rasa itu paling penting untuk menghadapi situasi saat ini gitu. Sementara yang dihindari tadi Bu Afi juga sudah mention, jangan sampai ada gejolak sosial, social unrest dengan kondisi seperti ini. Bu Dhani, bagaimana kita membacanya, apa yang harus diantisipasi agar jangan ada gejolak sosial? Karena kalau sudah bicara meja makan, kalau sudah bicara perut, soal penghasilan, isi dompet, itu pasti akan sangat sensitif untuk masyarakat karena berdampak pada kehidupan, roda kehidupan. Ya, saya rasa ini bukan langkah tunggal yang harus dilakukan, tetapi ini pertama kita harus benahi dulu di domestik. Sembari kita juga mempertanyakan kembali apa sebetulnya manfaat kita masuk ke dalam BOP itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini saya mencoba memahami bahwa ketika Pak Prabowo Presiden memutuskan untuk menjadi anggota BOP, itu pasti punya pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional Indonesia dan lain-lain. Mungkin waktu itu Trump dengan tarif Trump yang begitu besar untuk Indonesia dan negara-negara lain, akhirnya Indonesia mungkin ingin mendekat kepada Amerika untuk mendapatkan kemudahan yang terkait dengan tarif itu sendiri. Tapi pada kenyataannya toh kita juga tetap 19% misalnya seperti itu. Dan kemudian apa manfaat ketika kita masuk BOP dalam kaitannya dengan konflik ini gitu. Dan ini kan kita tahu bahwa konflik ini kita tidak bisa memastikan sebulan 2 bulan terjadi. Karena kalau melihat eskalasinya, kita tahu bahwa sampai Trump 34 hari kemudian dia mengubah 4 kali ancamannya terhadap Iran, itu kan menunjukkan sesuatu. Dan kalkulasi Trump dalam perang ini itu juga ekonomi, karena dia juga latar belakangnya pebisnis. Lihat aja ketika dia mengancam Selat Hormuz 48 jam akan diserang dan lain-lain, ternyata mundur lagi. Dan itu langsung harga minyak turun kan. Jadi dia memperhitungkan itu betul gitu. Jadi idiosinkratik Trump itu memang motif ekonomi gitu ya. Nah kita gimana melihat ini? Bagaimana kita memanfaatkan keanggotaan kita di BOP ini? Apakah dalam hari ini itu masih relevan? Ataukah kita perlu untuk mengevaluasi? Hal-hal seperti ini ingin dilihat masyarakat. Lalu posisi tawar apa yang bisa kita lakukan untuk berjuang juga demi kebijakan di dalam negeri, untuk kebijakan ekonomi dalam negeri agar tidak ada gejolak sosial tadi? Ya, sebetulnya kalau kita melihat 3 cabang kekuasaan ini, harusnya kita DPR juga harus bergerak. Ini bukan sekedar masalah pemerintah saja, ini masalah bangsa. Ini punya efek domino jangka panjang. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita memutuskan arsitektur kebijakan yang terkait dengan Indonesia di dunia internasional, itu kita memikirkan enggak jangka menengah atau panjangnya gitu. Karena kalau jangka pendek, bayangkan kita 9 hari setelah itu perang terjadi dan kita di posisi yang menginvasi yang pro terhadap itu. Kita dibaca seperti itu. Setidaknya Iran melihat kita seperti itu. Sehingga sampai hari ini kita tidak ada dalam meja perundingan itu. Dan pertanyaannya bagaimana kita menciptakan mekanisme itu? Nah harusnya pemerintah memberikan ini menjadi wacana yang terus dilipat gandakan untuk
mungkin di-share ke publik, ke para akademisi, media dan lain-lain. Ini masalah bersama, bukan hanya masalah pemerintah saja, masalah DPR, masalah yudikatif, masalah masyarakat perlu tahu gitu ya. Jadi strategi kelangsungan hidup ini harus milik bersama gitu. Nah, kalau kita tanya apa yang harus kita lakukan, saya rasa ini karena ini adalah sebuah kebijakan ya, harus pemerintah. Nah, pemerintah harus menyampaikan gitu. Ya. Dan bagaimana juga pemerintah menyampaikan ini ke masyarakat. Di awal tadi sudah kita bahas, jangan sampai didinabobokan masyarakat. Oke, nggak ada apa-apa di luar, tapi negara-negara tetangga kita sudah lebih dahulu menyiapkan bekal. Nah, bekal yang kita siapkan sudah siap atau belum? Misalnya WFH, apakah itu sudah bisa jadi satu kebijakan pintu masuk? Atau kita butuh kebijakan holistik apa sih sebenarnya untuk menghadapi kondisi perang yang tidak jelas kapan berakhirnya di tengah situasi yang uncertain, yang tidak pasti sampai saat ini. Dalam situasi global yang semakin tidak pasti, Indonesia dituntut tidak hanya reaktif, tapi juga bisa mengambil langkah yang taktis dan strategis. Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi. Kita masih membahasnya bersama Kepala Lab 45 Jaleswari Pramodawardhani dan ekonom senior Indef Afiliani. Bu Afi, kan dalam membuat kebijakan nggak hanya kita lihat dari satu sisi saja pemerintah, tapi kita lihat juga ada banyak faktor investor dan juga bagaimana data sebenarnya dari lembaga pemeringkat internasional. Di mana posisi kita sekarang? Iya, jadi memang kita juga harus melihat dari sisi berbagai hal ya, termasuk kan Standard & Poor's sama dua lembaga rating ini kan mengatakan proyeksi akan menurunkan. Ya itu artinya apa? Mereka belum punya keyakinan terhadap terutama adalah fiskal, karena mereka ini banyak investor yang membeli obligasi pemerintah gitu ya. Nah artinya apa? Artinya pemerintah tidak bisa hanya percaya diri bahwa kita udah bagus-bagus aja, nggak akan mungkin di atas 3%. Tapi kan mereka punya hitungan tersendiri. Nah oleh karena itu mungkin di sini adalah pemerintah perlu menyampaikan hal yang sebenarnya gitu. Karena kalau mereka persepsinya seperti itu pasti mereka punya hitungan dong. Nggak mungkin mereka mengatakan menurunkan itu tanpa hitungan ya. Karena apa? Dampaknya itu akan buruk. Kalau ini terjadi, pasti suku bunga akan naik lagi. Ya. Yang tadinya kita harap turun jadi naik, satu itu. Yang kedua, kalau mereka tidak percaya, mereka akan tarik dana asing. Artinya apa? Rupiah kita bisa melemah dan tugas BI-nya juga berat. Karena BI harus membeli obligasi pemerintah terus-menerus dan tidak hanya membantu pemerintah. Itu akan menyulitkan dari sisi kalau nilai tukar kita lemah, otomatis dong kita kan 70% masih tergantung import dong. Otomatis harga jadi naik. Kalau harga-harga naik ya masyarakat terkena dampaknya juga gitu. Nah jadi kita lihat dong Malaysia tuh sekarang coba nilai tukarnya sangat kuat dibandingin kita gitu. Nah oleh karena itu kita harus mengevaluasi apa yang memang dilakukan oleh lembaga rating itu harusnya kita dekati. Apa yang menyebabkan mereka membuat itu ya. Dan kita harus membuat policy-policy yang memang kita harus jujur apa yang diharapkan oleh mereka dan yang mereka lihat dari kita gitu loh. Sehingga kalau ini terjadi mungkin bisa memperbaiki juga. Karena tadi kan udah dari BBM, kemudian dari harga-harga tambah lagi nilai tukar gitu. Nah ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh pemerintah juga supaya paling tidak ke depan itu kita sudah membereskan dari kebijakan fiskal dan moneter. Karena ini yang kena dua dampak ini, fiskal dan moneter gitu ya. Dan itu harus jalan barengan. Betul, fiskal dan moneter. Tambah lagi satu sektorial. Jadi tiga policy ini itu harus berdampingan menjadi suatu ekosistem yang membuat fondasi domestik kita bagus gitu. Jadi kalaupun ada perang, apa yang bisa kita lakukan di dalam itu menurut saya yang harus kita utamakan gitu loh. Jadi jangan cuma menenangkan saja di luar gini kita tenang, nggak gitu. Tapi kita tenang dengan kebijakan yang seperti apa gitu. Termasuk kalau misalnya dalam jangka dekat ini selain subsidi WFH saja untuk mengurangi konsumsi energi itu nggak cukup hanya untuk pintu masuk saja. Betul, menurut saya kalau WFH ini kan inginnya untuk energi ya, tapi itu seberapa besar sih itu nggak terlalu besar menurut saya. Jadi juga sistemnya harus diberesin. Kalau enggak, di satu sisi seolah-olah hemat tapi pelayanan publiknya turun. Nah kalau pelayanan publik rendah itu juga mempengaruhi ekonomi kan. Nah mempengaruhi ekonomi juga mempengaruhi dari sisi pendanaan gitu. Nah ini menurut saya apakah sudah siap dengan WFH? Jangan-jangan WFH itu tambah hari libur gitu ya. Padahal kan maksudnya pelayanan publik harus tetap ya. Seperti seolah-olah masuk gitu. Jadi saya belum melihat kesiapan pemerintah gitu. Kalau swasta sih saya rasa mereka ambil keputusan belum tentu WFH. Karena mereka masih melihat butuh orang untuk berdampingan. Cuman memang dari sisi transportasi umum yang menurut saya mungkin perlu diperbanyak ya supaya masyarakat itu bisa paling tidak transportasi yang biayanya paling tinggi sebenarnya gitu.
Nah kalau Bu Dani, sebenarnya apa yang masyarakat harus diberitahu secara gamblang biar kita bekalnya cukup dibandingkan yang negara-negara Asia Tenggara yang kondisinya lebih baik saja mereka sudah bersiap lebih awal. Ya, saya rasa pemerintah mungkin perlu jujur untuk menyampaikan situasi kini yang harus dihadapi bangsa ini. Ini bukan bicara soal informasi yang harus diterima masyarakat, tapi ini bicara soal kepercayaan. Jadi jangan sampai rakyat itu meraba-raba apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tiba-tiba untuk seminggu kemudian BBM naik, itu saya rasa itu bukan hanya mengejutkan, tetapi buat masyarakat yang tidak memiliki kalkulasi sedetail itu dan merasa bahwa jaring pengaman itu ada karena pemerintah menjamin itu, karena berkali-kali selalu dikatakan tidak naik, bahkan Pak Purbaya mengatakan bahwa kita hebat, Indonesia masih ini. Itu kan kata-kata yang sebetulnya menenangkan, tetapi di dalamnya tuh ada bara yang siap membakar kalau kita tidak hati-hati gitu. Nah itu yang di dalam negeri. Jadi domestik itu menjadi penting sekali karena konsekuensi dari krisis energi global ini akan datang ke Indonesia. Kapannya itu tergantung bagaimana pemerintah mengorkestrasi kebijakan untuk rakyat itu seperti apa. Dan kemudian kita juga penting untuk membereskan hal-hal yang tadi itu yang membuat posisi Indonesia itu belum jelas. Daya tawarnya. Yang daya tawarnya itu belum jelas. Indonesia itu punya modal yang luar biasa, punya kapital yang luar biasa. Dia anggota G20, dia memiliki 280 juta penduduk dan lain terletak di urat nadi perdagangan internasional dan lain-lain. Tetapi kita ini bukan kekurangan kapasitas, kita bukan kekurangan modal, tetapi kita belum memiliki kemampuan bagaimana kapasitas itu dioptimalkan. Ya. Nah kalau Bu Afi yang lebih sederhana lagi, dari rumah ke rumah, dari satu kepala keluarga ke kepala keluarga lain, apa yang harus disiapkan, bekal apa sih yang harus ada di kantong dalam kondisi seperti ini? Ya, pertama adalah mungkin kita juga mesti melihat kembali kantong kita ya. Jadi artinya bahwa kita harus mulai bisa memanage keuangan kita ya. Kemudian yang kedua juga paling tidak sekarang ini kalau satu keluarga ya mungkin yang bekerja mungkin sekarang harus satu keluarga gitu ya. Jadi mulai memikirkan bagaimana skenario yang paling buruk kita tetap bisa survive gitu ya. Walaupun kita tidak perlu ketakutan tapi harus siap-siap lah gitu. Jadi saving harus ada ya. Kemudian ya BPJS kan semuanya sudah yang nggak mampu ada, tapi yang memang kelas menengah ini mungkin pemerintah perlu pikirkan mungkin dalam berapa bulan kalau ada masalah itu juga harus ada pembayaran kepada mereka misalnya untuk BPJS supaya kalau mereka sakit juga bisa ya. Kemudian kalau kita waktu COVID kan dalam 3 bulan mereka dapat misalnya uang saku. Nah saya rasa perlu dipikirkan. Jadi nanti juga harus siap-siap dengan perpu kalau seandainya dibutuhkan gitu ya. Nah paling nggak kalaupun nggak terjadi nggak apa-apa, tapi paling nggak kita udah punya strategi gitu ya. Jadi kalau di dalam perbankan tuh ada namanya manajemen resiko. Dalam manajemen resiko itu kita punya beberapa pilihan. Jadi kalau ada ini pilihannya ini, kalau ada asumsi lain pilihannya yang lain. Nah kita ini belum punya itu. Selalu ketika ada sesuatu langsung statement pemerintah itu kayak seolah-olah ini bakal terjadi gitu. Nah harusnya tidak. Ketika itu belum terjadi kita udah harus punya pilihan-pilihan kebijakan. Nah mungkin kita harus merubah pilihan kebijakan kita. Jadi nanti juga ke depan tidak kepada rule based tapi juga pada principle based. Jadi semua itu nggak diatur pada birokrasi tapi bagaimana bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu. Kenapa kita bahas holistik dari sisi ekonomi, dari sisi juga keamanan, secara geopolitik, agar judul kita ini semoga tanda tanyanya hilang. Babak baru Amerika Serikat Israel versus Iran, Indonesia aman. Itu yang kita harapkan bersama, kesiapan dari semua pihak. Dan ini masyarakat tuh butuh kepastian. Kepastian. Jadi apa rencana pemerintah, apa kebijakan yang dilakukan, dan terutama komunikasi itu dilakukan secara bukan malah menciptakan persoalan baru lagi. Kepastian untuk semuanya agar tadi Indonesia aman di tengah ketidakpastian global. Terima kasih Bu Dani, terima kasih Bu Afiliani sudah hadir di Rosi kali ini. Terima kasih saudara Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Terima kasih.